Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Ken Sriati SPD selaku Kepala SMP Negeri 9 Cilacap, dan yang saya hormati juga di sini ada narasumber kita Ibu Nur Siti Hodijah SPD, serta yang saya hormati Bapak dan Ibu guru serta karyawan SMP Negeri 9 Cilacap. Alhamdulillah Hirobbil Alamin, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan hari ini yang cukup dingin, kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk kembali dipertemukan di ruangan ini dalam acara diseminasi RTL PPKG PJOK mengenai pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar Getar Duta, Gerakan Melestarikan Dolanan Ular Tangga, bersama Ibu narasumber kita yang saat ini sedang menempuh pendidikan pelatihan kompetensi guru untuk Mapel PJOK, Ibu Nur Siti Hodijah SPD. Baiklah Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk mengawali acara pada pagi hari ini, mari kita buka dengan membaca basmalah bersama. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu hadirin dimohon berdiri. Bluetooth connected. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Bapak dan Ibu yang kami hormati, acara berikutnya adalah sambutan Kepala SMP Negeri 9 Cilacap. Untuk itu kepada beliau Ibu Ken Sriati SPD dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in umur dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Bapak Ibu guru yang saya hormati, dan dalam kesempatan ini yang paling berbahagia itu adalah Ibu narasumber, Ibu Nur Siti Hodijah SPD, yang pada kesempatan hari ini melakukan diseminasi RTL
PKG PJOK. Bapak Ibu, ini adalah suatu anugerah yang patut kita syukuri. Kenapa? Kita memiliki satu guru olahraga dan alhamdulillah lolos seleksi untuk mengikuti PKG. Jadi untuk Bu Khadijah, insya Allah itu guru yang terlengkap sekarang ya. Guru penggerak oke, walaupun belum jalan. Untuk PKG-nya sudah mau lulus, untuk PPG-nya juga sudah lulus ya. Ya, jadi terlengkap, guru terlengkap, tuntutan guru model sekarang. Jadi Bapak Ibu, untuk PKD itu sebenarnya kan pengembangan kompetensi guru. Kalau yang dulu itu ada kata berkelanjutan, tapi ini juga berkelanjutan. Jadi tujuannya itu untuk apa? Untuk memfasilitasi belajar anak sesuai dengan kebutuhannya. Kalau dulu olahraga itu yang penting fisik, gender, kemampuan. Tapi kalau sekarang enggak. Bu Nur Siti Khadijah itu harus bisa memfasilitasi pelajaran olahraga ke semua anak seperti apapun kondisi anaknya. Betul ya Bu ya? Ya, seperti itu. Jadi belajar olahraga tapi untuk semuanya. Terus Bapak Ibu, Kemendikbudristek, GTK dalam hal ini GTK itu menyelenggarakan program seperti ini juga ada tujuannya. Memang betul berpusat kepada murid. Ini nanti untuk melayani pembelajaran yang berpusat pada murid untuk semua murid. Namun juga ada tujuan lain. Tujuan lainnya apa Bapak Ibu? Untuk menggerakkan. Jadi Bu Nur Siti Khadijah itu sekarang sudah sebagai pemimpin pembelajaran yang mampu menggerakkan komunitas. Komunitas yang kita punya sekarang ini adalah Mabar IKM. Yang terkecil dulu di SMP Negeri 9. Bismillah, moga-moga nanti SMP Negeri 9 akan lebih menyala ya. Akan lebih menyala olahraganya. Terus kemudian nanti juga akan bisa untuk memotivasi atau menggerakkan teman-teman yang lain, sehingga nanti akan ada kompetisi, bukan kompetisi lah ya, tetapi ada merasa betul menginspirasi ya, sehingga teman-temannya menjadi termotivasi seperti itu. Jadi untuk kedepannya ini yang ketiga Bu Nur Siti Khadijah, karena bukan hal yang tidak mungkin nantinya Bu Nur Siti Khadijah itu juga bisa jadi narasumber untuk mengimbaskan di sekolah-sekolah lain. Jadi yang pertama tadi sebagai inspirasi di sekolah agar teman-teman termotivasi, tetapi juga sangat mungkin nanti untuk menjadi narasumber mengimbaskan ke sekolah yang lain. Karena satu Indonesia kalau tidak salah itu hanya sekitar 5.000 berapa yang terjaring di pengembangan kompetensi pembelajaran PJOK ini. Jadi tidak semuanya. Makanya nanti kemungkinan ada pengimbasan. Dan karena berpusat kepada murid, kemarin pesan dari Ibu Faridah, Ketua PGRI, kita jangan mudah meninggalkan murid waktu upacara. Nah, ada sambutannya itu, kita jangan mudah meninggalkan murid. Pesan saya, Bu Khadijah, nanti kalau misalnya jadi narasumber kemana-mana bisa karena ini kan blended learning jadi untuk pengembangan kompetensi
guru PJOK itu blended itu gabungan. Ya ada asinkron, ya ada tatap maya, tapi juga ada luring tatap muka seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya suatu saat jenengan kok diminta sebagai narasumber untuk mengimbaskan sekolah lain, kalau bisa manfaatkan waktu, bukan haknya anak seperti itu. Jadi kalau misalnya mau luring tatap muka di hari Sabtu, masih ada hari Sabtu semoga, bukan 6 hari kerja, sehingga hak anak tetap terlayani dengan baik. Tugas Bu Khadijah nanti sebagai narasumber juga bisa dijalankan dengan maksimal. Kalau untuk tatap maya sih gampang ya, bisa kapan saja. Saya kira sambutan dari saya cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Bismillah, semoga ini membawakan keberkahan khususnya kepada keluarga SMP Negeri 9 dan secara umum untuk pendidikan di Kabupaten Cilacap pada umumnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul qouli, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Kepala SMP Negeri 9 Cilacap yang telah memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan diseminasi pada kesempatan pagi hari ini. Baiklah Bapak dan Ibu yang kami hormati, langsung saja kita akan menyaksikan bersama, menyimak bersama paparan mengenai RTL PPKG PJOK, pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar. Yang kalau kita lihat judulnya cukup menggetarkan ya, karena namanya saja sudah Getar Duta. Nah, kalau melihat dari judulnya kita bisa menyaksikan bersama bahwa ada permainan tradisional yang dimasukkan dalam kegiatan pembelajaran berbasis proyek yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Ibu Nur Siti Khadijah. Dan untuk itu, mari kita simak bersama supaya kita mengetahui lebih lanjut mengenai apa itu dan bagaimana dolanan ular tangga itu bisa digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Perlu saya sampaikan juga bahwa sedikit riwayat tentang Bu Nur Siti Khadijah. Beliau adalah guru SMP Negeri 9 Cilacap seperti yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah tadi. Beliau adalah satu-satunya guru PJOK yang sepertinya ini guru yang telah menempuh PKG kedua Ibu. Karena sebelumnya ada guru bahasa Inggris, ada Bu Soliah yang sudah mengikuti peningkatan kompetensi guru untuk khusus bahasa Inggris, dan yang untuk PKG PJOK ini yang pertama. Luar biasa, SMP Negeri 9 Cilacap sudah memiliki 2 guru yang mengikuti PKG, menyusul mungkin untuk mapel-mapel yang lain. Berikutnya Bu Nur Siti Khadijah juga sudah hampir menyelesaikan PKG-nya ini, begitu ya Ibu Nur Siti Khadijah, dan sudah selesai dengan PPG-nya juga. Luar biasa, bisa berbarengan sekaligus. Baiklah Bapak dan Ibu yang kami hormati, marilah kita simak bersama diseminasinya. Dan untuk sesi tanya jawab nanti akan diadakan atau diselenggarakan setelah pemaparan dari narasumber kita selesai. Untuk itu kepada Ibu Nur Siti Khadijah dipersilakan. Sekali lagi tepuk tangan untuk narasumber kita. Ya, terima kasih untuk Bu Ella atas kesempatannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Kemsriati SPD selaku Ibu Kepala Sekolah, dan kepada teman-teman atau rekan sejawat saya sebagai guru SMP Negeri 9 Cilacap yang saya sayangi tentunya dan saya hargai. Terima kasih sudah meluangkan waktu pada kesempatan untuk kali ini. Di sini saya akan memaparkan untuk diseminasi RTL saya, rencana tindak lanjut saya untuk tugas PPKG PJOK. Nah, di sini berbasisnya proyek.
Jadi proyek saya dengan komunitas saya, kemudian nanti saya aplikasikan. Di mana untuk judul dari proyek saya ada Getar Duta. Nah, di sini artinya adalah gerakan melestarikan dolanan anak. Di mana nanti di dalamnya kita bersama peserta didik bersama-sama untuk melakukan kegiatan tersebut. Next. Ya. Bapak Ibu, di sini ada latar belakang, adapun latar belakang dari RTL yang saya rencanakan. Ya, karena Indonesia adalah negara yang beragam, maka di sini saya menciptakan berbagai aktivitas pengalaman dari beberapa gerakan dari anak yang nantinya saya masukkan karena Indonesia memiliki budaya keanekaragaman yang sangat banyak dan perlu kita lestarikan, di mana banyak dari peserta didik tentunya yang tidak tahu cara memainkan permainan tradisional Bapak Ibu. Ketika olahraga saya sering melakukan berbagai macam permainan dan ada variasi dari beberapa permainan tradisional, ternyata anak masih ada yang belum tahu cara bermainnya seperti itu. Nah, pada dasarnya peserta didik itu membutuhkan aktivitas untuk perkembangan pertumbuhan fisiknya. Jadi ketika anak tersebut bisa bergerak, fisiknya bagus, dia akan memiliki kebugaran yang bagus juga. Kemudian menurunnya minat terhadap permainan atau dolanan anak, ya, karena beberapa anak ada yang tidak bisa memainkan permainan. Nah, di sini saya menginginkan adanya gerak interaksi peserta didik untuk menjadi dasar dari program aktivitas jasmani dalam rangka menyehatkan badan. Dikarenakan memang banyak anak yang berkumpul tetapi mereka bukan beraktivitas, hanya duduk bermain gadget bersama seperti itu. Mungkin Bapak Ibu juga sudah mengetahuinya ya. Untuk tujuan proyek saya di sini ada menjaga dan melestarikan kearifan lokal. Jadi sebagai rakyat Indonesia kita patut untuk berbangga diri Bapak Ibu, karena kita memiliki kearifan lokal yang banyak sekali beraneka ragam. Kemudian yang kedua, membangun karakter peserta didik, di mana di setiap permainan pastinya ada sportivitas, ada fair play yang harus dijunjung tinggi oleh para peserta. Yang ketiga, meningkatkan kesehatan fisik dan mental siswa. Ya, tentunya karena mereka beraktivitas, fisiknya akan meningkat untuk kebugarannya. Lanjut yang keempat, menciptakan suasana yang menyenangkan. Nah, ini Bapak Ibu, jadi kita sebagai pendidik harus bisa menciptakan lingkungan yang menyenangkan untuk peserta didik kita dan kepedulian lingkungan, di mana kita juga harus mendorong anak-anak kita untuk lebih peka terhadap lingkungan sekolah. Capaian kegiatan memberikan pengalaman nyata kepada peserta didik, mengembangkan dan melestarikan permainan tradisional dolanan anak, di mana hasil yang diharapkan nantinya dengan keberagaman permainan tradisional ini, peserta didik dapat berkolaborasi, kemudian bekerja sama dengan kelompok dan menanamkan nilai profil pelajar Pancasila yang tentunya membentuk budi pekerti peserta didik kita. Ya, di sini ada struktur program dan mitra dalam kelompok belajar sekolah, di mana program yang akan saya buat ini dimasukkan ke kokurikuler Bapak Ibu. Jadi nanti masuknya ke pembelajaran hari Jumat pagi yang biasanya kita ada senam sehat. Nah, nanti ini permainan ini saya masukkan di setiap hari Jumatnya Bapak Ibu. Sasaran program mapel aktivitas PJOK, kemudian mapel yang terlibat. Di sini saya melibatkan ada mapel matematika, kemudian ada mapel PKN.
Kemudian untuk dimensi kebinakaan global, tema kearifan lokal dan topiknya adalah dolanan anak tradisional dengan menanamkan kerjasama dalam olahraga. Di mana untuk peserta didik nanti diharapkan kelas 7, 8, dan 9 semuanya tercapai seperti itu. Pelaksanaannya dimulai pada awal semester 2 tahun 2004-2005, dilaksanakannya setiap hari Jumat sesuai dengan jadwal P5. Peran yang terlibat KBS Kombel SMP Negeri 9 Cilacap, kepala sekolah, guru, wali kelas, dan siswa. Jadi nanti seluruh warga sekolah ikut dan turut memeriahkan. Ya, Bapak Ibu, di sini ada permainannya Bapak Ibu. Nah, dolanan anak ular tangga. Ya, di sini saya ingin menjelaskan untuk peraturan permainan ular tangga. Di mana sebetulnya sama Bapak Ibu. Seperti kita dulu waktu kecil bermain ular tangga, melemparkan dadu, kemudian nanti bidiknya akan berjalan seperti angka dadu yang tertera. Misal di depan ada 4, berarti majunya 4 seperti itu. Nah, kalau di sini nantinya peraturan permainannya itu yang pertama, pemain tiap tim melakukan sweep. Nah, jadi ada beberapa tim di sini Bapak Ibu. Ya, untuk urutan bermain, kesempatan melempar dadu 1 kali. Jadi nanti walaupun dia dapat 6, tetap melemparnya hanya 1 kali, tidak berulang. Kalau sudah bergiliran, baru pemain yang awal mulai untuk melakukan dadu lagi, melempar dadu lagi. Satu tim terdiri dari 8 anak dan 1 pemeran 7 pemain. Jadi satu kelas jadi 4 kelompok, di mana satu kelompok terdiri dari 8 anak. Untuk pemeran nanti dia gambarnya seperti ini Bapak Ibu. Nanti gambar yang berada di sini, ini gambarnya nanti di print jadi MNT atau banner. Bannernya nanti digelar ya, ditaruh di bawah. Kemudian nanti anak sebagai pemeran. Nah, nanti dia yang akan melompat. Pemain ya, temannya melemparkan dadu. Pemain melempar dadu, kemudian sang pemeran nanti memerankan. Pemainnya lempar dadu dapat 5. Nah, nanti sang pemeran dia lompat Bapak Ibu. Angka 1 lompat, 2 dia lompat lagi. Seperti itu. Ya. Kemudian pemeran berpindah petak dengan melompat, meloncat dan sesuai perintah petak, engklek atau jongkok. Nah, di sini kalau untuk lompatannya itu dengan 2 kaki melompat Bapak Ibu. Tapi ketika nanti bertemu dengan gambar telapak kaki, nah berarti nanti setelah saya berada di angka 3, kemudian pemainnya lempar dadu lagi dapat angka 6 ya, berarti saya loncatnya dengan 1 kaki 6 kali. Di angka 3, ke 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, sampai angka 9. Ya. Kemudian di sini jongkok. Nah, bertemu dengan jongkok berarti misal tim A di angka 15. Dia di angka 15 nih. Nah, ketika pemainnya nanti mengoncok dadu, dia dapat angka 5 misal. Nah, berarti pemeran yang berada di nomor 15, dia jongkok dengan melompat 5 kali ke angka 16. 16, 17, 18, 19, 20. Begitu Bapak Ibu. Lanjut untuk peraturan yang ketiga.
Pemain dan pemeran wajib mengikuti perintah yang tersedia di dalam permainan ular tangga dan menjawab pertanyaan serta melaksanakan tantangan dari mystery box selama 1 menit. Nah, di sini ada tantangannya Bapak Ibu. Jadi nanti untuk pemain dia akan melaksanakan tantangannya. Pemeran nanti berada di nomor 16 mystery box. Lalu pemainnya ngambil 1 lintingan kertas yang disediakan oleh guru. Kemudian dibaca lintingan tersebut. Perintahnya apa? Oh, perintahnya silakan mengumpulkan sampah anorganik. Berarti 7 anak tersebut harus segera bergegas selama 1 menit mengumpulkan sampah dan membuangnya ke tempat sampah. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti ada yang bertugas, gurunya juga megang menitan untuk memeniti anak yang sedang mengerjakan perintah. Dan ketika 7 anak itu sedang melaksanakan perintah, boleh disambi untuk pemain selanjutnya melempar dadu. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti gambarannya untuk ular tangganya pakai MNT, untuk dadunya nanti dibuat dari kardus yang besar Bapak Ibu. Jadi nanti ketika mereka melempar itu ada bahunya seperti itu, besar dilempar. Wah, seperti itu. Jadi ada kesenangan tersendiri melempar dadunya. Lanjut untuk peraturan bermainnya. Untuk yang keempat, pemeran punya 2 kali kesempatan digantikan pemain 1 tim. Nah, misal nih yang jadi pemeran Bu Ella. Bu Ella sudah sampai di nomor 12. Ternyata tadi Bu Ella dapat nomor 3 ke nomor 12, capek. Bu Ella minta diganti, boleh. Ya, jadi yang tanda refresh itu di angka 12 dan 22 itu boleh pergantian pemain. Dari 7 pemain itu boleh berganti pemain yang lain, seperti itu. Kemudian berapa kali kesempatan? Ada 2 kali. Mungkin nanti di nomor 12, nanti menginjak lagi 22 lagi diperbolehkan. 1 kali main, 2 kali pergantian. Bu, kalau nanti sudah finish bagaimana? Ya ulang lagi, 2 kali ganti lagi, seperti itu. Lanjut untuk permainan yang ketiga, peraturannya, jika dalam petak terdapat 2 pemeran yang bisa menjawab pertanyaan rebutan. Nah, di sini ada pertanyaan rebutan. Dia yang bertahan dan yang tidak mundur jongkok 1 petak. Begitupun dengan yang tidak bisa menjawab atau melaksanakan. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu. Semisal Bu Jum sedang di angka 9. Ternyata Bu Soliah pemainnya mendapatkan dadu 2 di angka 27, 28, 29. Mau tidak mau Bu Soliah harus turun ke angka 9. Nah, di angka 9 ada Bu Jum. Terus bagaimana? Nah, disinilah nanti Bapak Ibu guru harus menyediakan pertanyaan. Bagi yang bisa menjawab, dia bertahan di nomor 9. Yang tidak bisa menjawab harus mundur jongkok 1 langkah ke belakang. Seperti itu. Jadi di sini ada variasi untuk beberapa soal Bapak Ibu dan penugasan. Kemudian yang keenam, permainan terus berjalan hingga waktu bermain selesai sembari mengumpulkan poin ya, berapa kali finish. 1 finish nanti dihitung poinnya 1 Bapak Ibu. Nah, ketika nanti 4 tim itu ya, dia memiliki poin terbanyak, berarti tim yang poinnya terbanyak itu yang menang. Nah, itu penjelasan dari saya Bapak Ibu. Jadi untuk yang
kembali Bu Jum. Jadi untuk yang tangga itu bisa naik ke atas. Untuk mystery box-nya ini ketika nanti misal Bu Hema sampai di nomor 10 mystery box-nya, nah berarti Mbak Hema nanti harus menjawab dan temannya yang pemain itu harus melaksanakan perintah dari guru, perintah yang ada di lintingan yang nanti diambil oleh pemainnya. Jadi tidak serta-merta 7 anak itu berdiri melempar dadu bergantian, tapi 7 anak itu juga aktif. Aktif dalam hal apa? Misal perintah dari mystery box-nya ini disuruh menyiram tanaman. Nah, ke-7 anak itu harus menyiram tanaman selama 1 menit. Ketika 1 menit selesai, mereka harus sudah kembali ke tempat. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk nanti sampai di nomor 4. Nah, di sini saya kaitkan ke guru PKN karena di sini saya menerapkan anak-anak untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ada juga lagu nasional Bapak Ibu. Jadi di sini supaya mereka juga bisa menanamkan nilai nasionalisme. Di mana nomor 4 menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian nomor 7 Hening Cipta, nantinya yang bernyanyi adalah pemeran dan pemain, semuanya harus wajib bernyanyi. Seperti itu. Ketika saya melompat nih, ternyata saya lompatannya sampai ke nomor 17, berarti semua pemeran dan pemain wajib menyanyikan Garuda Pancasila. Seperti itu. Ya, sampai sini kira-kira Bapak Ibu sudah mudeng ya? Sudah paham dengan permainannya ya? Ya. Nanti untuk pengawasannya bisa 2 guru Bapak Ibu. Satu sebagai peran untuk mendampingi anak-anak berjalan, yang satunya bisa mendampingi untuk penugasan dan waktunya. Seperti itu. Mungkin kerjasama dengan wali kelas dan guru mapel. Ya. Kemudian untuk selanjutnya, di sini ada kapasitas yang dimiliki oleh SMP Negeri 9, di mana aset manusianya ada kepala sekolah, kemudian wali murid, guru, dan siswa. Aset fisiknya ada halaman dan peralatan sekolah. Kemudian aset sosial seluruh warga SMP Negeri 9 Cilacap. Aset finansial ada dana BOS. Ya, nanti untuk berkaitan dengan pencetakan kita aset finansial Bapak Ibu. Untuk rencana evaluasi tentunya nanti kita mengevaluasi pelaksanaannya di akhir semester dengan mengisi lembar kuesioner atau wawancara untuk melihat ketercapaian tujuan dari pembelajaran. Kemudian mengevaluasi apa yang sudah baik dan apa yang harus ditingkatkan dengan melihat umpan balik dari wali dan murid itu sendiri. Lanjut, kemungkinan tantangan. Di sini ada tantangan keterampilan untuk membuat peralatan Bapak Ibu. Tentunya tadi ya untuk membuat ular tangga, tentunya dengan menggunakan aplikasi Bapak Ibu. Dan yang kedua mungkin dadunya, ya. Di sini ada juga memanfaatkan aset manusia, di mana ketika kita memainkan itu nanti ada bantuan dari ibu kepala sekolah, tentunya untuk programnya terlaksana karena kesesuaian dan kesepakatan dengan kepala sekolah. Kemudian ada penjaga sekolah, wali kelas, guru mapel ya, untuk meminta bantuan memandu jalannya kegiatan dengan baik dan lancar. Nah, yang terakhir, cuaca yang sulit diprediksi Bapak Ibu. Di sini ketika musim hujan ya, seperti sekarang ini, mungkin ini adalah kendala Bapak Ibu. Tapi insya Allah ketika hujan, pelaksanaan ini bisa terlaksana di kelas karena memang alat yang kita gunakan bisa menyesuaikan dengan tempat. Ya, mungkin itu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu untuk waktu dan
kesempatannya saya kembalikan lagi ke Pewara. Terima kasih dari saya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikan aplaus untuk narasumber kita pada kesempatan pagi hari ini. Luar biasa sekali materi yang disampaikan tadi mengenai gerakan melestarikan dolanan ular tangga yang diaplikasikan untuk kegiatan pembelajaran di sekolah. Berarti nanti kita membuat peralatannya itu menggunakan semacam banner gitu ya Bu ya? Menggunakan semacam banner, ukurannya besar, bisa diaplikasikan nanti di lapangan ataupun mungkin di dalam kelas seperti itu ya. Dan kemudian untuk dadunya dibuat dengan kotak kardus. Iya, sehingga besar ukurannya sekali besar. gitu ya. Iya. Ini untuk per petaknya ukurannya 50 kali 50 50 kali sentimeter. Oh, per petaknya Iya. 50 kali 50. Jadi kalau untuk saya muat nggak ya ini ya? Bu Ella, muat. Oh, masih muat ya. Iya. Jadi untuk permainan guru masih bisa ya. Dan mungkin ini nanti bisa kita praktekkan setelah ketika kita kelas meeting loh Ibu. Jadi setelah tes mungkin sambil menunggu Bapak Ibu guru menyelesaikan penilaian, mungkin nanti bisa diaplikasikan untuk kegiatan permainan sekaligus belajar. Baiklah Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk peserta diseminasi pada pagi hari ini, barangkali ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu, monggo dipersilahkan kepada narasumber. Ya baik, silahkan Bu Jumina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya. Yang saya akan tanyakan, apakah permainan ular tangga ini bisa dipakai di pelajaran mapel lain? Ini kan mapel pelajaran penjas. Apakah bisa dipakai? Contohnya saya bahasa Indonesia. Baca Bu. Ya baik, pertanyaan pertama datang dari Bu Jumina. Apakah permainan ular tangga ini bisa digunakan untuk mapel lain? Langsung dijawab atau mau pertanyaan lagi Bu? Langsung jawab saja ya. Langsung jawab baik, saja. silakan. Ya, terima kasih Bu Jumina. Saya mencoba menjawab pertanyaan dari Bu Jumina dari Mapel Bahasa Indonesia. Ya, jadi untuk permainan ini saya buat fleksibel Bu. Fleksibel dalam arti bisa mapel apapun, karena di sini yang saya tekankan adalah kebugaran jasmaninya. Yang penting anak bergerak. Untuk mapelnya nanti bisa dimasukkan ke dalam pertanyaan rebutan dan mystery box-nya. Jadi ketika anak nanti di mystery box, mungkin mapel bahasa Indonesia, ya bahasa Indonesia, ada anak yang di nomor 5, dia stay di nomor 5, berarti 7 pemain itu ngambil soal bahasa Indonesia yang ibu sediakan. Nanti anak tersebut menjawab pertanyaan dari kertas tersebut. Itu seperti itu. Untuk tanya jawab rebutan itu juga sama, bisa mapel bahasa Indonesia. Begitupun matematika Bapak Ibu atau bahasa Inggris. Jadi di sini anak sebetulnya mereka belajar sambil bermain seperti itu. Bukan hanya aktivitas ini. Ini saya kerjakan untuk aktivitas karena mereka itu supaya bergerak dan bermain di Jumat pagi. Karena ini kokurikuler. Ini bisa masuk inkurikuler enggak? Bisa Bapak Ibu, bisa banget, bisa pakai banget seperti itu. Jadi untuk pembelajaran ini sebetulnya saya menginginkan ya Mbak Nur, saya menginginkan ini diadakan bannernya, kemudian nanti bisa dipakai oleh Bapak Ibu mapel yang lain. Jadi yang saya harapkan Bapak Ibu yang lain juga terinspirasi. Mungkin saya ada mainan ini, atau mungkin nanti ada Bapak Ibu mungkin di catur atau di permainan dolanan yang lainnya. Seperti itu. Bagaimana Bu Jumina? Ya, terima kasih. Ya baik, tadi berarti
intinya bahwa kegiatan ini bisa diaplikasikan untuk seluruh mata pelajaran gitu ya. Dan mungkin kalau boleh saran harusnya berarti nanti dicetaknya nggak cuma satu ya Bu Nurul ya, mungkin dicetaknya lebih dari satu. Atau mungkin kalau ada permainan lain nanti bikin bannernya juga jangan satu gitu ya, supaya nanti kalau pas hujan seperti ini kan kelihatannya kalau bermain di dalam kelas mungkin ya, kalau alatnya ada beberapa gitu kan bisa digunakan di kelas-kelas yang lain. Bikin 12. Enggak juga deh kalau 12 kebanyakan. Iya. Baik, apakah ada pertanyaan yang lain Bapak Ibu? Mungkin ini dari sisi pembiayaan barangkali ya. Mau menambahkan atau mau bertanya? Oh, sudah. Atau dari guru matematika barangkali ada yang mau bertanya Ibu? Sama ya. Oh, sama dengan Bu Jun. Bu Soliah mungkin dari bahasa Inggris mau diaplikasikan bagaimana? Kan bisa ya dikembangkan lagi mungkin. Iya, bisa. Mungkin kalau dicetak di sana kan tertulisnya menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Mungkin di sana tidak usah ditulis Garuda Pancasila kalau pas dicetak, tapi menyanyikan lagu wajib mungkin ya, sehingga di lain waktu jangan Garuda Pancasila terus gitu loh. Tapi mungkin bisa lebih yang lainnya lagi, divariasi, betul. Atau kalau di sini kan tertulisnya menyanyikan lagu Hening Cipta. Nah, mungkin kalau ditulis menyanyikan lagu wajib nasional atau menyanyikan lagu apa seperti itu mungkin bisa seperti itu ya. Baik, barangkali ada lagi yang tidak ada? Sepertinya tidak ada yang bertanya lagi, berarti sudah cukup jelas ya apa yang sudah disampaikan oleh narasumber kita. Oleh karena itu saya kira sudah cukup untuk kegiatan diseminasi ini ya Bu Nur Siti Khadijah. Ya, atau mungkin ada closingnya? Silakan. Ya, untuk closingnya, terima kasih untuk pertanyaannya Bu Jumina, karena memang saya membuat permainan ini memang untuk global, untuk menyeluruh dari mata pelajaran. Dan untuk masukannya Bu Ella, terima kasih. Nanti bisa menyanyikan lagu nasional, lagu wajib, lagu daerah ya, seperti itu. Jadi anak punya pilihan seperti itu. Terima kasih untuk masukannya. Dan terima kasih untuk Bapak Ibu. Kita sebagai guru tentunya kita sama-sama memfasilitasi peserta didik kita untuk pengembangan dari fisik dan mental mereka, bukan hanya kebutuhan saja. Oleh karena itu, saya menginginkan Bapak Ibu perlu meningkatkan lagi dalam hal ketika kita sudah menemukan kebutuhan peserta didik, kita juga mengkolaborasikannya dengan melestarikan kebudayaan Indonesia yang tentunya tidak terjamah oleh anak-anak zaman now, zaman sekarang. Itu saja dari saya Bu Ella, terima kasih untuk semuanya. Luar biasa sekali lagi tepuk tangan untuk narasumber kita. Jadi melestarikan kebudayaan tradisional yang mungkin anak-anak bahkan tidak mengalaminya ya, dan kita kenalkan apa itu ular tangga, dan mungkin nanti bisa dikembangkan lagi dengan permainan-permainan tradisional yang lain. Begitu ya Bu Siti Khadijah. Dan Bapak Ibu yang kami hormati, saya kira kegiatan diseminasi kali ini sudah berakhir, dan serangkaian acara sudah kita laksanakan. Dan sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.